Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Wabad, insyaallah kita akan sambung kepada al-aslu tsani atau pondasi yang kedua. Insyaallah kita udah setengah jalan, insyaallah bisa selesai ba'dal isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Nuwasil insyaallah, aqra insyaallah. Nah. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الرجاء بقوله تعالى udah bukan al-aslu tsani والدليل الخشية والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام للوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. Baik, hasbuk. Baik, di sini kita masuk kepada pondasi yang kedua, kata penulis rahimahullah taala, al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi pondasi yang kedua dibawakan oleh penulis di sini adalah mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, sebelum kita beranjak kepada definisi Islam, maka kita harus memahami bahwa ketika penulis bilang dengan dalil-dalil, yaitu memahami al-Islam atau mengenal Islam dengan dalil-dalil, maka ini terbagi menjadi dua, bahwa mengenal sesuatu atau mempelajari sesuatu dengan dalil itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah secara umum. Secara umum kayak contoh misalnya secara umum itu nggak tahu ayatnya yang mana, hadisnya yang mana, kita cuma tahu ada dalilnya. Ada dalilnya. Apa ayatnya? Ana nggak tahu, ana nggak hafal, pokoknya ada. Kayak contoh misalnya, apa hukumnya mencuri? Apa hukumnya? Haram. Dalilnya? Ada di Quran. Ya udah gitu aja. Ada di Quran. Antum pernah belajar mencuri haram? Ana yakin, hakul yakin mencuri haram. Dalilnya? Ada, cuman ana nggak tahu. Itu udah dengan dalil, bukan? Itu dengan dalil. Gitu. Itu sudah dengan dalil, cuma secara umum. Apa dalilnya? Penyebutannya kita nggak hafal, kita nggak tahu. Nah, itu dengan umum. Gitu. Kayak contoh misalnya apa? Ya kayak tadi mencuri paling gampang gitu ya. Gitu. Kenapa mencuri? Biasanya kalau zina kita tahu wala taqrabu zina karena sering diulang-ulang. Tapi kalau misalnya mencuri, gitu, orang langsung bingung. Iya apa ya? Gitu. Tapi tahu kita, mencuri itu haram. Ada dalilnya? Yakin ada, 100%. Gitu. Di Quran ada, di hadis juga pasti ada. Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma, bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan mereka berdua. Jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Itu umum, gitu. Tapi kalau udah secara khusus itu kita tahu, ya kayak tadi, oh Ustaz, mencuri haram karena tadi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana nakala minallah. Gitu. Itu ayatnya Ustaz di Al-Qur'an, jelas. Gitu. Itu dalil secara khusus. Sehingga ketika belajar agama, baik dengan dalil-dalilnya secara umum atau secara khusus, itu dilihat dari tingkatan-tingkatannya. Terkadang kalau misalnya kita tingkatan pemula, maka guru-guru itu biasanya jarang nyebutin dalilnya. Guru-guru itu cuma nyebutin ini haram, ini halal. Boleh
wajib, hukumnya sunnah, ini mustahab, ini sebaiknya begini, boleh, mubah, nggak apa-apa, gitu. Dia cuma nyebutin, gitu. Si murid cuma tahu ini guru berislamnya nggak ngasal-ngasalan, pasti dia kalau bilang halal haram ada dalilnya. Dia percaya sama gurunya. Nah, itu belajar Islam dengan dalil-dalilnya secara umum. Tapi kalau lama-lama kita udah meningkat terus, baru ntar guru nyebutin levelnya. Dan tergantung topiknya apa. Kalau topiknya akidah, biasanya banyak dalilnya walaupun masih pemula. Ya kayak contoh kitab ini gitu. Banyak gitu dalilnya dari tadi. Qauluhu ta'ala, qauluhu ta'ala, qauluhu ta'ala. Ya karena kitab akidah. Tapi kalau misalnya kitab fikih, biasanya jarang dalil atau bahkan nggak ada dalilnya sama sekali. Cuma hukum aja. Gini. Dan semuanya nggak salah. Semuanya itu mempelajari Islam dengan dalil-dalilnya. Cuma ada yang umum, ada yang khusus, tergantung kita di mana. Sehingga kita jangan main asal nyalah-nyalahin ketika ada kitab yang nggak pakai dalil, bukan nggak ada dalilnya, kebetulan nggak dicantumin aja. Kenapa? Karena ini untuk belajar secara umum, mungkin bagi pemula, bagi sekarang. Gitu. Maka ini kita harus tahu bahwa ketika penulis bilang mempelajari Islam dengan dalil-dalilnya, فيجب عليك dengan أن dalil-dalil تعرف itu دين الإسلام bisa terbagi menjadi بأدلته dua, baik وقد umum عرف maupun المؤلف رحمه khusus, تعالى tergantung keadaan إسلام masing-masing. Nah, kemudian penulis bilang di sini bahwa wahwa, yaitu al-Islam itu apa? Islam itu, ya kan? Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri. Berserah diri. Ini yang pertama, unsur yang pertama. Unsur yang kedua, berserah diri dengan apa? Dengan tauhid. Unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, wal inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu tunduk dan terikat atas syariat. Tunduk, terikat atas syariat. Syariat. Bitta'ah gitu, karena ketaatan di situ, ketaatan itu datang dari apa yang harus ditaati, semuanya datang dari syariat. Sehingga tunduk dan terikat dengan syariat. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, selanjutnya yang keempat, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri, atau enaknya itu berbaroah. Kenapa? Karena ini sebuah istilah akidah. Terkadang kalau kita bilang berlepas diri, nggak kebayang gitu maksudnya berlepas diri itu kayak gimana. Berbaroah dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, ini merupakan definisi Islam. Definisi Islam berarti dia, seorang hamba itu harus ada berserah dirinya, harus ada nerimonya. Dia nggak bisa, wah gue nggak mau, gue tolak yang ini. Nah, ini nggak bisa. Islam itu harus ada berserah dirinya. Iya, aku berserah diri. Harus ada tauhidnya. Tadi kita udah bahas. Harus ada tunduk dan terikat atas syariat. Dia nggak bisa seterah. Dia bilang, wah saya nggak mau sama syariat yang ini. Saya maunya yang ini. Gitu. Dia nggak mau syariat Muhammad SAW. Maunya yang lain. Nggak mau tunduk dan terikat. Iya atau nggak, saya cuma maunya, nggak mau kalau terikat sama syariat. Maunya sama hukum yang lain. Nah, ini juga nggak bisa. Dan juga yang terakhir, berbaroah dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, ini berbaroah atau biasanya berlepas diri. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ya kenapa kadang-kadang kalau belajar bahasa Islam itu ya kita harus ngambil bahasa Arabnya. Gitu. Baroah itu diterjemahkan secara berlepas diri, ya memang mirip-mirip. Gitu. Kayak contoh misalnya, saya berlepas diri dari antum. Artinya tuh apa sih? Ana berlepas diri dari antum. Apa tuh artinya? Gak ada ikatan. Gak ada urusan. Pokoknya kita di sini, antum di situ. Kita nggak mau tahu. Gitu. Gak ada sangkut pautnya. Itu namanya baroah. Nggak ada sangkut pautnya. Sehingga ketika kita berbaroah dari kesyirikan, maka gambarannya itu begini. Itu kita punya wadah. Ini wadah apa? Ini wadah Islam. Ini wadah kita nih.
ini wadah yang selain Islam. Ketika kita berbaroah dari kesyirikan, artinya kesyirikan kita taruh sini. Maka kita bilang kesyirikan bukan dari Islam. Kesyirikan bagian dari Islam, Pak, bukan dari Islam. Nah, itu berarti dia udah berbaroah dari kesyirikan. Berbaroah dari para pelakunya. Pelaku kesyirikan juga wadahnya di sini. Pelaku kesyirikan bukan di sini. Terserah mau kita sebut apa. Mau disebut kafir, mau sebut musyrik, mau sebut non-muslim. Pokoknya bukan wadahnya di sini. Pelaku kesyirikan. Adanya di sini. Beda wadah. Maka ketika beda wadah, nggak ada ikatan, nggak ada sangkut paut, nggak ada urusan, itu yang namanya baroah. Sehingga nanti, kenapa ini anak pisah-pisah? Karena kalau nanti kita belajar nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, semuanya pasti bertentangan sama ini. Mau yang pembatal Islam bentuknya syirik, bertentangan secara mendasar secara tauhid. Mau yang namanya istihza, oh berarti tunduk dan terikat dengan syariat. Karena tunduk dan terikat harus ada ta'zim. Sedangkan kalau beristihza, itu namanya udah nggak menghormati syariat. Gimana caranya mau tunduk dan terikat kalau nggak menghormati syariat? Sini. Atau pembatal Islam yang mana? Tidak mengkafirkan orang musyrik. Di sini. Orang melakukan kesyirikan, dia bilang di sini. Ini batal Islamnya. Sehingga secara definisi, kita harus paham bahwa al-istislamu lillah kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan terikat atas syariat, dan berbaroah, maka siapapun, dimanapun, kapanpun, orang yang memenuhi checklist ini, Muslim. Muslim, siapapun, kapanpun, dimanapun. Zaman apapun, zaman Nabi Nuh alaihissalam, barang siapa yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan terikat atas syariatnya Nabi Nuh, dan berbaroah dari kesyirikan dan para pelakunya, Muslim. Zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai zaman kita. Sehingga ketika, misalnya orang zaman Nabi Musa, dia berserah diri kepada Allah, oke. Tauhid, oke. Tunduk dan terikat atas syariatnya Nabi Musa, checklist. Berbaroah kesyirikan dan pelakunya, Muslim dia. Ternyata pas besok, diutuslah Nabi Isa. Ketika diutus Nabi Isa, mau nggak mau, yang ini harus berubah. Yang tadinya dia tunduk dan terikat atas syariatnya Nabi Musa, sekarang harus berubah atas syariatnya Nabi Isa. Kalau saat itu dia bilang, kalau Nabi Isa syariatnya saya nggak mau, saya Nabi Musa aja. Muslim nggak? Nabi Isa udah diutus, dia bilang, saya nggak suka sama Nabi Isa, saya maunya syariat Nabi Musa aja. Muslim nggak? Enggak. Kenapa Yahudi itu bukan Islam? Ya karena Yahudi itu sekarang ketika zaman Nabi Isa dia nggak mau terikat sama syariat Nabi Isa, ketika Nabi Muhammad SAW dia juga nggak mau terikat syariat Nabi Muhammad SAW. Nggak checklist apapun agamanya. Nasoro pun juga demikian. Kalau Nasoro dilihat pelanggarannya, dari tauhidnya udah pelanggar. Dari tauhidnya udah trinitas, udah pelanggaran. Gitu. Kalau Yahudi misalnya yang ortodoks sekalipun itu masih bertauhid. Pelanggarannya di sini. Tapi kalau yang Nasoro tauhidnya aja udah nggak beres. Udah nggak checklist. Sehingga semuanya ini harus checklist. Yang mengaku muslim sekalipun itu harus checklist. Apakah sudah berserah diri dengan tauhid pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tunduk dan terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW atau enggak? Berbaroah atau sudah berbaroah dari kesyirikan dan para pelakunya. Kalau checklist semuanya, maka siapapun, dimanapun, kainan mangkan, itu semuanya dianggap muslim ketika semuanya sudah checklist. Baik, nah ini definisinya. Penting memahami definisi, karena kalau kita pegang definisi, entar kondisinya berubah, pertanyaannya berubah, dinamika apa aja, kita penguasaan terhadap materi itu baik. Baik, lanjut. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل مرتبة لها أركان المرتبة الأولى الإسلام فأركان الإسلام Kasih paham mas. لا إله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Sampai sini. Kemudian penulis bilang bahwa yang namanya agama Islam itu ada 3 tingkatan. Ada yang namanya tingkatan Islam, ada yang namanya iman, ada ihsan. Islam, iman, ihsan. Kalau disebutin secara terpisah, maka dia mencakup semuanya. Paham ya? Kayak contoh misalnya, ana muslim. Berarti ana mukmin, ana muhsin. Ana Islam, berarti saya juga beriman, saya juga berihsan. Kalau disebutin cuma satu. Atau misalnya orang bilang, saya orang yang beriman. Berarti Islam atau bukan? Ya Islam. Gitu. Jadi kalau disebutin cuma satu, maka dia mengcover kata-kata yang lain. Tapi kalau disebutin secara bersamaan, maka Islam itu lebih kepada ibadah yang lahiriah. Lahiriah. Iman itu ibadah yang batin atau keyakinan. Keyakinan dan ihsan itu lebih kepada kualitas. Kualitas. Jadi ketika kita udah mengetahui konsep seperti ini, nanti dalam ayat-ayat ataupun dalam matan-matan akidah yang lain kita tahu. Kalau disebutinnya cuma satu, oh berarti mencakup semuanya. Kalau disebutin bareng-barengan, kita tahu, oh yang di sini maksudnya ibadah lahiriah, yang ini adalah batin, yang ini adalah kualitas. Nah, karena sekarang di sini kita udah disebutin secara bareng-bareng gitu. Ada rukun Islam, iman, ihsan, disebutin 3-3-nya, maka kita bisa lihat di sini penulis pun menyinggung Islam itu dalam ibadah-ibadah yang zahir atau ibadah-ibadah lahiriah. Makanya rukun Islam itu semuanya lahiriah. Rukun Islam lahiriah semuanya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama, syahadat. Syahadat lahiriah atau bukan? Lahiriah, dia dari lisan. Gitu, dari lisan. Kemudian yang kedua, rukun Islam itu adalah salat. Salat apa yang rukun Islam? Semua salat. Salat yang rukun Islam itu adalah salat 5 waktu. Selain dari salat 5 waktu, bagus, tapi bukan bagian dari rukun Islam. Paham ya? Gitu. Supaya kita memahami sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian yang berikutnya itu adalah menunaikan zakat. Maka zakat yang bagian dari rukun Islam, zakat apa? Zakat fitr dan zakat mal. Dua-duanya nih. Yang bagian dari rukun Islam cuma zakat mal. Zakat fitr atau zakat fitrah gitu, bahasa orang Indonesia gitu. Itu bukan bagian dari rukun Islam. Bagus nggak? Bagus gitu. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tapi apakah dia bagian dari rukun Islam? Bukan bagian dari rukun Islam. Sehingga kalau bukan bagian dari rukun Islam, orang tahu mana yang lebih penting antara zakat mal atau zakat fitrah. Orang pasti lebih penting zakat mal. Jauh lebih penting daripada zakat fitrah. Kenapa? Zakat mal itu rukun Islam. Zakat fitr bukan rukun Islam. Kemudian yang berikutnya rukun Islam itu adalah shaum Ramadan. Dan puasa Ramadan yang menjadikan dia sebagai rukun Islam itu adalah puasa sebulan penuh setiap tahun. Ini bagian dari rukun Islam. Sehingga makanya jangan sampai puasa itu kalau bolong sekali secara sengaja, maka itu pelanggaran berat.
Gitu. Ustaz kan cuma sekali. Masa iya dari 29 atau dari 30 hari bolong sekali, berat. Gitu. Karena yang masuk dari rukun Islam itu puasa Ramadan itu adalah sebulan penuh. Ya tentunya bagi laki-laki gitu ya, bagi yang nggak berudzur. Tapi kalau buka bolong secara sengaja itu pelanggaran berat. Karena berkaitan langsung sama rukun Islamnya dia. Dan yang terakhir, rukun Islam itu adalah haji ke Baitullahil Haram. Dan haji yang merupakan rukun Islam itu adalah haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sehingga kalau orang yang, ya biasanya kalau orang yang bolak-balik haji gitu ya, itu biasanya di antara obrolan-obrolan sama sesama orang-orang yang haji gitu, sama tour guide, sama orang-orang yang lain gitu. Itu pertanyaannya itu adalah hajjul Islam atau haji sunnah. Ini haji Islam atau haji sunnah? Anda pas pertama kali ditanyain bingung juga. Haji Islam atau haji sunnah? Maksudnya apaan nih haji Islam, haji sunnah? Gitu. Tapi maksudnya kalau haji Islam ini adalah haji yang pertama. Kalau udah ngulang, udah pernah haji, itu namanya haji sunnah. Gitu. Ini yang sunnah, berarti udah lebih dari sekali. Gitu. Karena yang pertama itu merupakan rukun Islam. Nah, قال المصنف رحمه الله تعالى ونعناها لا معبد بحق إلا الله وحده لا إله نافيا جميع ما يعبد ma yu'badu ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا عبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. Baik. Maka yang pertama kita akan bahas itu adalah tentang syahadat, gitu. Karena ini merupakan aslul asil, ini merupakan pondasi yang paling pokok dari rukun Islam, dari agama kita, yaitu tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu memiliki rukun. Rukun, sebagaimana rukun sholat, kalau nggak terpenuhi berarti sholatnya nggak sah. Apa kayak contoh misalnya rukun sholat, di antara rukun sholat itu adalah ruku atau takbiratul ihram. Orang sholat nggak pakai takbiratul ihram, sholatnya nggak sah. Mau sampai nangis-nangis, kayak mau sampai kayak gimana khusyuknya, tapi kalau nggak pakai takbiratul ihram, sholatnya nggak bernilai. Ya bagaimana, suka nggak suka, ini aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak terpenuhi rukunnya, ya nggak ada nilainya. Syahadat pun demikian. Syahadat ada rukunnya. Rukunnya itu adalah nafi dan itsbat. Menafikan atau meniadakan segala sesuatu yang diibadahi. Kemudian yang kedua rukunnya adalah itsbat, menetapkan bahwa segala ibadah cuma untuk Allah. Sehingga ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya rukunnya nggak terpenuhi. Rukunnya nggak terpenuhi. Kalau rukunnya nggak terpenuhi, la ilaha illallahnya nggak bernilai. Suka nggak suka, mau dia ntar nangis, mau dibilang radikal, mau nggak cocok sama ini, terserah. Tapi aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau la ilaha illallah itu meniadakan seluruh ibadah dan cuma menetapkannya ibadah itu cuma murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilanggar, ya kita cuma bilang la ilaha illallahnya nggak berharga, nggak bernilai. Mau dia nangis-nangis pun nanti segala macam, ya semuanya udah terlanjur. Baik, ini merupakan rukun. Gitu. Sehingga rukun la ilaha illallah ada dua, menafikan seluruh ibadah dan menetapkan bahwa ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafsiruha قال المصنف رحمه الله تعالى وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا
الذي فطرني فإنه سيهدين. Kemudian di sini penulis membawakan contoh ayat tentang nafi dan itsbat, tentang dua rukun la ilaha illallah ada di dalam surat Az-Zukhruf, di mana Allah Subhanahu wa taala bilang tentang menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, ketika Nabi Ibrahim itu berbicara kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ya'budun. Sesungguhnya saya berbaroah. Saya berlepas diri, ingat ya, baroah ya. Mimma ya'budun. Jadi dari apa yang semua kamu ibadahi, kata Nabi Ibrahim, itu yang semua kamu ibadahi ada di luar wadah. Illal ladzi fatarani, kecuali satu yang dalam wadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan aku. Sehingga berbaroah dari Nabi Ibrahim alaihissalam di sini, dari Nabi Ibrahim alaihissalam dia bilang berbaroah dari seluruh ibadah, ini merupakan nafi. Kemudian ditetapkan illal ladzi fatarani, ini merupakan isbat. Nah, lagi paqauluh وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala yaitu adalah qul ya ahlal kitab. Katakan wahai Muhammad kepada siapa? Kepada ahlul kitab. Ini kita masih bahas tentang nafi dan itsbat di dalam la ilaha illallah ya. Qul ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau, kemarilah. Artinya mau diajak kepada kalimatut tauhid. Artinya kalimatut tauhid itu memiliki unsur penyatuan. Jadi kalau kita memang mau menyatukan orang, yang paling gampang itu dengan tauhid. Dan orang kalau tauhidnya udah sama, harusnya dia nggak berpecah belah karena sebab apapun. Ya kan? Jangankan sesama muslimin yang furu'iyahnya mungkin beda tapi tauhidnya sama. Sama ahlul kitab aja bisa disatukan kata Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Yuk ke sini kepada satu kalimat yang bisa menyatukan antara kita berdua. Antara ahlul kitab dengan orang Islam. Suku Aus dan Khazraj yang dia ada di Madinah. Bunuh-bunuhan selama puluhan tahun. Dan yang dibunuh itu bapaknya dibunuh, anaknya dibunuh, ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, kakeknya, segala macam, kakaknya, adiknya. Bunuh-bunuhan antara sesama keluarga. Si fulan yang dari Aus dengan si fulan dengan yang Khazraj, dia tahu lo yang dulu bunuh ayah gue. Disatukan sama Rasul alaihi salatu wassalam dengan kalimat tauhid. Sehingga yang bunuh-bunuhan sekalipun, yang dibunuh itu adalah keluarga, masih bisa disatukan pakai kalimat tauhid. Sehingga kalau kita semuanya tauhidnya udah sama, maka segala perbedaan yang ada di bawah kita gitu, mulai dari furu'iyah, mulai yang dari segala macam, itu lebih ringan. Mulai dari akhlak, oh si fulan akhlaknya buruk. Maka yang pertama kita tanya adalah tauhidnya. Alhamdulillah, kalau tauhid sih sama. Alhamdulillah. Ikhwanan. Gitu. Baru akhlaknya buruk. Belum ngebunuh bapak kita dia. Sedangkan Aus dan Khazraj, dulu ayahnya dibunuh, adiknya dibunuh. Sehingga ketika Rasul alaihi salatu wasallam datang dan mau mendamaikan, Allah Subhanahu wa taala bilang, seandainya ini seluruh bumi itu disatukan. Persetikaian Aus dan Khazraj itu ya. Bumi itu disatukan, kemudian diberikan kepada Aus dan Khazraj untuk menebus apa yang udah dilakukan.
nggak kebeli. Ya sama kalau misalnya tiba-tiba ayah kita dibunuh, ibu kita dibunuh, terus orang, ini deal 1 miliar, tapi udah ya nggak ada apa-apa ya. Ya mungkin duitnya kita ambil, tapi dalam hati, nggak bisa. Kamu kan yang bunuh ayah saya. Kamu yang bunuh, nggak bisa Pak, pasti gondok setengah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam Al-Quran, kalau misalnya bumi emas, sebumi emas, wa mithlahu ma'hu liyaftadu bihi, gitu. Ditambah satu lagi untuk menyatukan berdua Aus dan Khazraj, itu nggak kebeli. Saking dendamnya mereka, nggak bisa. Ini pertikaian harus dilanjutin, nggak bisa. Mata dengan mata, jiwa dengan jiwa, nggak bisa. Dia bunuh, saya juga bunuh. Akhirnya terus-terusan. Datang Rasul alaihi salatu wasalam, bawa kalimat tauhid, Aus dan Khazraj yang sekian puluhan tahun damai, bersatu. Sehingga di sini sebelum kita bahas nafi dan itsbat, kita harus tahu bahwa kalimat tauhid itu tauhidul kalimah. Itu menyatukan perbedaan. Menyatukan perbedaan. Dan alhamdulillah kalau kita misalnya sudah mempelajari tauhid, setuju dengan konsep-konsepnya, maka perbedaan yang terjadi di antara kita itu jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Bukan berarti kita nggak boleh menasehati yang bengkok, kita nasehatin amar ma'ruf nahi mungkar. Ya silakan aja. Tetapi nggak perlu sampai ana berlepas diri sama antum. Loh, ana kira kita sama-sama muslim, kok antum berlepas diri dari ana? Kan gitu kan. Sekarang banyak gitu di sosmed. Saya berlepas diri dari Fadil. Yang ngomong muslim, ana juga alhamdulillah merasa muslim gitu. Kok bisa antum berlepas diri dari seorang muslim? Apa yang menyebabkan antum berlepas diri dari ana? Bukannya kita sama-sama muslim, sama-sama melakukan tauhid. Kalau yang keliru, ya silakan aja. Coba yang keliru dari ana silahkan dikasih tahu, luruskan. Alhamdulillah. Tapi sampai berlepas diri, auzubillah, emang anak kafir apa? Sampai antum nggak bisa bersatu lagi, gitu. Lah emang anak kafir. Gitu. Kenapa? Apa yang paling parah gitu? Sampai antum nggak mau lagi ada urusan sama ana. Emangnya anak ngapain? Gitu. Ana menduakan Allah? Enggak kan? Gitu. Ya paling yang disinggung yang lain-lain, dosa kita manusia banyak lah. Itu kekurangan-kekurangan. Tapi adanya tauhid ini merupakan penyatuan. Nah, kita harus tahu. Sehingga nanti ketika kita sudah paham, kita lihat saudara kita melakukan kesalahan, yang pertama kita tahu dia muslim. Dia muslim. Tapi dia butuh nasihat yang baik. Dia butuh lurusan, kita lurusin yang baik. Tapi nggak perlu sampai kita bersikap kasar dan segala macam, yang sikap-sikap yang mungkin lebih tepat kalau kita tujukan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan kepada orang-orang yang jelas sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, sini kepada kalimat yang bisa menyatukan di antara kita. Apa kalimatnya? Allah na'budu illallah. Kita nggak boleh beribadah, ini nafi. Illallah, itsbat, kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Wala nusyrika bihi syai'a, ini nafi. Wala nusyrika bihi syai'a. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini juga nafi. Min dunillah, itsbat. Gitu. Sehingga nafi dan itsbat dalam satu ayat itu selalu diulang-ulang. Dan ini merupakan bentuk bagaimana kita menghargai itu tauhid. Di Al-Quran, nafi dan itsbat selalu diulang. Makanya kita kalau misalnya dengar zikir-zikir la ilaha illallah, udah cukup nggak? Udah cukup. Tapi masih ditambahin wahdah, la syarikalah, mukhlishina lahuddin. Semuanya maknanya sama. Sama, tapi diulang lagi. Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim, hanifan musliman wa makana minal musyrikin. 7 kali diulang-ulang, artinya sama semua. Cuma kalimat yang berbeda. Sehingga tauhid itu butuh pengulangan. Karena ini roh kita. Yang namanya roh harus dipelihara. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan fa'lam annahu la ilaha illallah itu di Madinah. Bukan di Mekah. Di Madinah ketika negara Islam sudah terbentuk, pasukan semua siap.
Semua orang di Madinah bertauhid. Allah Subhanahu wa taala turunkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah la ilaha illallah. Lah, kok balik lagi? La ilaha illallah kan dulu di Mekah waktu awal-awal. Lah sekarang di Madinah udah punya negara, udah punya semuanya, punya pasukan, punya harta, ke la ilaha illallah lagi. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat nggak ada yang bilang kayak gitu. Loh, kok mundur lagi ke yang pertama? Ini udah lulus kita, nggak ada. Karena tauhid itu diulang lagi. Sampai mati diulang lagi. Nggak ada yang namanya bosan dari tauhid. Diulang lagi. Dan ini semuanya dalam Al-Quran itu selalu dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang mengerti harganya tauhid, dia nggak akan pernah kenyang dari pembahasan at-tauhid. Nah, lanjut. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Kemudian yang berikutnya itu adalah dari syahadat kita, itu adalah syahadat Muhammadur Rasulullah. Dan di sini kata penulis, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, bahwa artinya itu adalah ta'atuhu fima amar. Artinya kita taat dan siap tunduk terikat atas apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam artian bukan semuanya harus ditaatin dulu baru kita jadi orang Islam, enggak. Tapi kita siap tunduk dan terikat. Apa yang Rasul datang alaihi salatu wasallam menjelaskan ini halal, itu haram, kita siap terikat. Kita terima. Adapun nanti kita mau melakukan kuat atau enggak, itu urusan lain. Yang penting pertama terima dulu. Kalau udah kita terima, alhamdulillah. Wah, tapi susah saat kalau semuanya 100% kita harus taat tanpa ada kekurangan, tanpa ada maksiat sama sekali, namanya kita manusia. Ini urusan lain. Itu berarti kurang kualitasnya, iya. Tapi untuk sah atau enggaknya, kita terima. Ini yang pertama. Ta'atuhu fima amar. Wa tasdiquhu fima akhbar. Semua yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam, kita benar. Kita benerin. Kita yakin bahwa ini merupakan kebenaran. Mau yang paling aneh sekalipun dibilang Rasul alaihi salatu wasallam, kita benerin. Yang katanya lalat kalau nyelup, dicelupin. Karena yang satu sayapnya itu adalah racun, satu sayapnya lagi adalah obat. Dokter-dokter bilang lalat nggak kayak begitu, kita bilang kita percaya sama Rasul alaihi salatu wasallam. Terserah apa kata dokter. Ya kan? Rasul alaihi salatu wasallam bilang dari Mekah ke Filistin dalam satu malam, bahkan ke langit yang ketujuh dalam satu malam. Orang-orang para sains dia bilang nggak mungkin. Silakan bilang nggak mungkin, tapi kita percaya apa yang dibilang Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, ini merupakan tasdiquhu fima akhbar. Ini masalah iman, bukan masalah riset dan sains dan ilmu dan teknologi, enggak, ini masalah iman. Sehingga syahadat itu adalah merupakan cerminan dari iman. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar, dan kita berusaha menjauhi apa yang memang dilarang. Nah, ini semakna sama yang tadi yang pertama. Dan yang terakhir, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan kita enggak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali memiliki sandarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian nggak mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak ada di sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada di sunnah yang lain-lain. Misalnya, kita mau pakai beribadahnya kayak sunnahnya Nabi Musa deh, pakai syariatnya Nabi Musa, sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala layaknya orang Yahudi beribadah. Nggak mau gitu. Kita maunya yang pakai landasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan berarti kalau misalnya yang dibilang bid'ah dan segala macam berarti nanti syahadatnya nggak sah, gitu. Nggak sah. Gitu. Tergantung bid'ahnya bid'ah kayak bagaimana.
Apakah bid'ah yang khilafiyah? Menurut kita bid'ah, menurut yang lain bukan. Atau memang bid'ah yang disetujui. Gitu. Maka kalau bid'ah yang disetujui kesesatannya, ya ini jelas. Ada masalah dari syahadat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Dikit lagi habis itu Isya. قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Kemudian selanjutnya penulis menyebutkan dalil-dalil tentang bahwa sholat itu bagian dari rukun Islam dan juga puasa, zakat, dan juga haji. Ini sebagai ya bentuk kebiasaan beliau aja bahwa apa yang disebutkan itu ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi SAW. Hada insyaallah setelah Isya kita lanjut tentang permasalahan iman. Ya, insyaallah sedikit lagi kita selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.